Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini dengan tema nada dakwah. Ini merupakan satu tema yang sangat menarik sekali karena di sini kita menjadikan nada sebagai sarana kita untuk dakwah, untuk mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah metode para ulama di dalam mengajak masyarakat untuk kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman dahulu kala. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok mereka itu menggunakan metode syair, maulid dan juga qasidah sebagai perantara di dalam mengajak kita kepada Allah, perantara di dalam mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus tahu bahwa perayaan Maulid Nabi itu dulu pertama kali diadakan kalau tidak salah di zaman seorang pemimpin yang soleh, yaitu Sayyidina Salahuddin bin Yusuf al-Ayyubi. Di kala itu kota-kota Islam terutama Palestina, Yerusalem ya, dan juga Masjidil Aqsa berada di bawah kekuasaan pasukan salib, pasukan Kristen. Dan ketika itu Sayyidina Salahuddin sedang menggalakkan jihad yang luar biasa untuk merebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode yang beliau buat untuk mencapai tujuan itu adalah dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi. Apa hubungannya perayaan Maulid Nabi dengan jihad, dengan perang melawan orang-orang kafir? Apa hubungannya Maulid Nabi dengan pembebasan Masjid Al-Aqsa? Nah, di sini ada hubungan yang sangat kuat, ada hubungan yang sangat penting yang perlu untuk kita pahami bersama. Kita perlu tahu bahwa semangat untuk jihad, semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang begitu saja. Akan tetapi hal itu timbul dari motivasi yang kuat yang ada di dalam hati seorang muslim, terutama anak-anak mudanya. Nah, motivasi dan semangat yang paling kuat atau bahan bakar yang paling efektif untuk meningkatkan semangat juang kaum muda dari kalangan muslimin itu adalah rasa cinta yang kuat, rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mereka akan siap mengorbankan apapun tanpa meminta imbalan. Dengan itu mereka akan berjihad, akan berjuang sekuat tenaga demi mencapai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu cara, salah satu metode yang dipakai untuk menimbulkan rasa cinta itu tadi adalah
dengan perayaan Maulid Nabi, dengan syair-syair, dengan qasidah-qasidah. Dengan itu orang-orang yang mungkin awam, orang-orang yang mungkin tidak sempat membaca buku sejarah Nabi yang tebel-tebel, itu mereka bisa kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita ada di kondisi yang mirip dengan yang ada di zaman Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi. Di zaman kita ini umat Islam kalau dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka seperti buih. Ya, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara kepada para sahabat, hampir-hampir bangsa-bangsa ini mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang itu mengerumuni nampan yang ada makanannya. Maka sebagian dari para sahabat bertanya, apakah di masa itu kita sedikit ya Rasulullah? Apakah di zaman itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Sampai-sampai kita itu di dalam tanda kutip diobrak-abrik oleh orang-orang yang notabene adalah non muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la bal antum kathir. Tidak, di zaman itu jumlah kalian itu banyak. Lakinnakum gutha ka gutha isail. Akan tetapi di masa itu kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Kita kalau lihat buih itu banyak, terkumpul, besar, tapi dalamnya isinya apa? Kalau kita colek gitu, ternyata dalamnya kosong, isinya udara. Buih itu banyak, tapi dia tidak bisa kokoh berdiri sendiri, tidak bisa membawa dirinya sendiri, akan tetapi dia diombang-ambingkan oleh air yang ada di laut. Kalau airnya ke kanan, buihnya ikut ke kanan. Kalau airnya ke kiri, buihnya ikut ke kiri. Nah, umat Islam di zaman ini itu seperti buih, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengaku Muslim, terutama anak-anak mudanya, hidup mereka itu tidak memiliki arah yang jelas. Ketika ada berita viral yang ngajak ke kanan, mereka ikut ke kanan. Ketika ada hal yang viral ngajak mereka ke kiri, mereka ikut ke kiri. Hari ini imannya kuat, buka sosmed, ada hal-hal yang membuat guncang iman kita, imannya jadi terguncang, jadi bingung. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Islamnya itu cuma di KTP, hatinya kosong, pikirannya kosong, ya, tidak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal dengan Allah, tidak tahu syariatnya. Nah, makanya di zaman sekarang ya sudah, kita ini dijajah secara tidak sadar. Lah terus gimana caranya kita itu bangun? Gimana caranya kita itu bangkit? Banyak orang yang membahas bahwa caranya umat Islam itu bangkit adalah dengan menguasai teknologi, dengan pintar berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tapi ada hal yang paling dasar yang harus dipenuhi sebelum itu. Itu apa? Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat banyak sekali mahasiswa yang kalau kita ngecek KTP-nya dia Muslim. Kalau kita ngecek namanya ada Muhammadnya, Muhammad Fulan, ya, Muhammad ini, Muhammad itu. Tapi sholat 5 waktu tidak pernah. Ya. Ditanyai rukun wudhu tidak tahu, ditanyai tentang Rasulullah tidak tahu, ditanyai tentang sahabat Nabi apalagi. Ya, tapi kalau ditanyai artis tahu, ditanyai berita viral tahu, ya, ditanyai tentang pemain bola hafal. Nah, orang ini pinter enggak dari segi teknologi? Pinter.
Punya ilmu ndak? Punya. Cerdas ndak mereka? Ya cerdas, kalau dites IQ-nya insya Allah mumpuni. Tapi kenapa kok mereka tidak berjuang? Karena ada hal yang sebelum itu syaratnya itu enggak terpenuhi. Itu apa? Rasa cinta yang besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tadi di beberapa qasidah yang dibaca, bagaimana kecintaan ulama itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi di salah satu qasidahnya kita ambil qasidahnya Habib Ali. Di situ Habib Ali bilang, li zaman fi hawaha ma'araftul malalah. Aku ini sejak dulu kala sudah cinta sama Nabi dan aku tidak pernah bosan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qasidah yang lain tadi beliau berkata, minin yakhtur ala qalbil kadar wal hazan wa ma'i khair khalqillah jadil hasan. Dan bagaimana mungkin terlintas kesedihan dan kesumpekan di dalam hatiku, sedangkan bersamaku itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kalau sumpek, kalau stres, kalau galau, yang jadi penawarnya itu apa? Dengan nyebut Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi Muhammad, dengarkan syair-syair yang memuji Nabi Muhammad. Dengan itu sumpeknya hilang. Beda sama kita. Kita ini kalau sumpek apa yang kita lakukan? Kita buka TikTok, scroll 2 jam. Wah, tambah sumpek. Ya enggak? Kita buka ini, ada masalah. Yang pertama kali terlintas di kepala kita apa? Yang pertama kali terlintas adalah Syekh Google sama Syekh YouTube. Ya enggak? Pernah enggak pertama kali yang terlintas di kepala kita, Rasulullah itu bilang apa ya dalam kasus saya ini? Pernah enggak kita kepikiran seperti itu? Pernah enggak kita ada masalah yang pertama kali kepikiran, wah saya tak tanya sama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, ini problemnya kira-kira problem solvingnya dari Nabi ini apa ini? Ya, apa? Kita pernah enggak kepikiran seperti itu? Nah, kita enggak pernah. Artinya apa? Artinya rasa cinta kita ini begitu lemahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah bosan dengan Rasulullah. Coba kita kalau setiap hari diajak ke majelis sholawatan, kira-kira bosan enggak? Ya, 1 bulan sekali semangat. Coba setiap hari, seminggu sekali, tambah sedikit. Ya, seminggu 3 kali. Waduh, kose Ustadz, ini kita butuh healing. Ya, healingnya itu masih belum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini lemah. Ya, Nabi itu belum sebegitunya di dalam hati kita. Nah, jadi majelis-majelis seperti ini, khususnya ini banyak anak muda yang hadir. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memicu kita supaya kita itu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam. Nah, kita ini kan masih muda, punya tenaga, punya waktu luang insya Allah yang lebih banyak. Nah, kenapa kita dengan hadir di sini itu kita dipicu dengan qasidah-qasidah tadi supaya apa? Nanti waktu kita pulang yang kita cari adalah, saya pengen tahu kira-kira rekomendasi buku sejarah Nabi yang bagus untuk saya baca tuh apa? Kira-kira channel YouTube yang bahas tentang Rasulullah yang bisa saya ikuti itu yang mana? Ya. Kira-kira ustadz yang sering bahas Nabi Muhammad yang bisa saya follow itu siapa? Supaya saya ini setiap hari ada nutrisi tambahan tentang Rasulullah. Itu fungsinya majelis ini. Ya, tapi kalau kita pulang dari sini nggak ada lintasan hati atau pikiran seperti itu, ya bagus kita sudah hadir di sini, cuma sayang sekali gitu loh. Yang diharapkan itu belum tercapai. Nah, makanya kita perlu hadir majelis-majelis seperti ini dan kita harus aware, kita harus sadar dari sejak awal bahwa fungsinya saya kesini
adalah untuk ngecas supaya saya semangat lagi untuk belajar tentang Nabi Muhammad. Nah, itu yang perlu yang perlu untuk kita pahami bersama. Nah, mungkin insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Ya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum.